Shalom. Hari ini kita akan membaca kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 dengan tema yang akan kita bicarakan bersama di hari ini adalah Allah mereka-rekakan kebaikan. Mari kita membuka Alkitab dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Tentang Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggungkan makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi Allah mereka-rekakan kebaikan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Jika kita coba memberi perhatian pada bacaan ini, maka kita akan mendapatkan kesan bahwa kitab Kejadian pasal 50 merupakan klimaks atau merupakan puncak dari kisah Yusuf dalam Alkitab yang dimulai dari pasal 37. Yusuf adalah anak Yakub. Secara manusiawi, Yusuf mengalami ketegangan dan ketidakadilan yang sangat tragis dalam hidupnya. Mulai dari iri hati yang melahirkan kebencian di hati saudara-saudaranya, sampai Yusuf dijual ke pedagang Midian dan digosipkan sudah mati diterkam binatang buas. Yusuf melewati kelam dan lembabnya penjara, dan karena itu dia harus menderita. Bahkan pun juga di penjara dia nyaris dilupakan oleh dua pegawai istana yang pernah ditolongnya. Saudara, betapa memilukan jalan hidup Yusuf. Tapi yang menarik dari kehidupan Yusuf adalah di kemudian hari Yusuf dipromosikan menjadi penguasa kedua di Mesir. Di sini kita melihat bahwa begitu besar pemeliharaan bahkan pertolongan Allah dalam hidup Yusuf. Dan pertolongan Allah ini mengubah cara pandang Yusuf tentang penderitaan yang dia alami. Sebaliknya dengan 11 saudaranya, mereka menjadi orang yang benar-benar paranoid, atau orang yang benar-benar merasa curiga dan takut yang berlebihan. Sehingga ayat 15 di sini berkata dalam bacaan ini,
Di kitab Kejadian pasal 50 ini, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mereka berunding satu dengan yang lain. Dan kemudian dari perundingan itu mereka pun berkata, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Katakanlah saudara bahwa ada sesuatu yang tumbuh dalam hati dan pikiran mereka atas setiap kemungkinan yang akan terjadi. Padahal peristiwa itu sudah lama lewat. Kalau kita membaca kitab Kejadian dari pasal 37, ada kurang lebih 4 dekade. Atau ada kurang lebih 40 tahun waktu yang mereka lewati. Dan di waktu yang cukup panjang ini, mereka menyimpan perasaan bersalah itu dalam hati. Hati nurani mereka yang bersalah seolah-olah terus menuduh mereka, padahal sejak Yusuf memperkenalkan dirinya kepada ke-11 saudaranya, ia telah mengatakan, jangan kamu bersusah hati dan jangan kamu menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Itu saudara yang bisa kita lihat dan baca dalam Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Sekali lagi Yusuf sudah menyatakan kasihnya, tapi lagi-lagi mereka terus dihantui dengan rasa bersalah itu. Saudara, bukankah hal sama sering juga terjadi dalam hidup kita? Apalagi bagi mereka yang pernah melakukan segala yang sia-sia terhadap sesamanya. Ia tidak hanya tertuduh oleh hati nuraninya sendiri, tapi juga berakibat pada ketidakmampuan untuk berdamai dengan dirinya. Rasa bersalah itu terus dipendamnya, yang kemudian membuat dia mengalami disorientasi dalam hidupnya. Hidupnya seperti kehilangan arah dan tujuan. Seperti ada peribahasa yang mengatakan hidup enggan, mati pun tak mau. Nah, orang seperti ini membiarkan hatinya terus dipenuhi dengan sampah dosa, dengan barang-barang rusak. Bahkan barang-barang rusak itu mungkin sudah berkarat dan kemudian merusak jiwa. Karena itu Charles Spurgeon pernah mengatakan, lebih baik saya menanggung penderitaan dalam bentuk apapun daripada saya terbebani dengan hati nurani yang bersalah. Saudara, Tuhan Yesus mengerti kondisi jiwa manusia seperti ini. Karena itu di kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 kita bisa membaca di sana Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hal berikut saudara yang kita dapati akibat dari paranoid yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf, yaitu dosa lama muncul kembali. Saudara-saudara Yusuf memalsukan ataupun merekayasa data yang akan disampaikan oleh sang utusan kepada Yusuf. Itu yang kita lihat dan kita dapati dalam ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayah mati, ia telah berpesan. Dalam pemahaman saudara-saudara Yusuf bahwa pasti Yusuf akan serta-merta percaya pada informasi itu. Sekalipun harus mencatut nama sang ayah dan menjadikan dia sebagai kambing hitam. Padahal mayatnya mungkin sudah membusuk di kubur. Ada banyak orang di zaman ini berlaku sama seperti saudara-saudara Yusuf. Demi kebutuhan hidup,
dan demi keinginan hidup, demi sebuah jabatan, demi sebuah tujuan, orang suka menghalalkan segala cara, termasuk memalsukan, bahkan memanipulasi data. Untuk apa? Untuk kepentingan masa depan diri sendiri dan orang lain. Ingat saudara, kebohonganmu hanya akan menyelamatkan engkau sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Sebab Wahyu 21 ayat 8 di sana berkata bahwa salah satu pelaku yang tidak mendapatkan tempat di kerajaan sorga adalah orang yang cinta dusta. Karena itu saudara, bertobat. Sang utusan yang diceritakan dalam ayat ini juga tak cerdas menyikapi tugas yang diterimanya. Kita pun maklum, bisa saja ia tidak tahu. Tapi ingat saudara, di masa kini, saya dan kita semua adalah duta Allah. Saya dan kita semua adalah alat misi Allah. Siapapun kita dengan tugas untuk menyampaikan kabar kebenaran dari Tuhan. Maka jadilah duta yang cerdas. Setelah Yusuf mendengar pesan yang disampaikan sang utusan, Yusuf pun menangis. Mengapa dia harus menangis? Apakah Yusuf menyesali pertemuan itu dan mengingat kembali perlakuan saudara-saudaranya? Jawabnya tidak. Sebab ternyata Yusuf menangis setelah melihat saudara-saudaranya tersiksa dalam ketakutan mereka. Yang kemudian saudara-saudara Yusuf ini datang kepadanya, sujud menyembah dan siap menjadi budaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam tangis itu pun Yusuf berkata, "Jangan takut, aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Itu yang kita bisa lihat di ayat 19 sampai 21. Saudara, sebuah pernyataan yang luar biasa. Yusuf yang telah dibuli habis-habisan dapat memupuk cinta kasih, dapat memupuk persahabatan dan pengampunan, serta tebarkan kebaikan kepada mereka yang membulinya. Sungguh mulia hati Yusuf. Cara pandangnya benar-benar diubahkan Tuhan, sehingga teologinya tentang rasa dan rasa sakit dan juga penderitaan pun diubahkan. Dia mengatakan, Tuhanlah yang berkuasa, bukan saya dan bukan siapa-siapa. Tuhanlah yang bertanggung jawab, bukan aku. Maka janganlah takut. Seberapa buruk dan kelamnya masa pertumbuhanmu, seberapa banyak orang membulimu dan tidak menghargaimu, seberapa banyak tekanan dan kesusahan terus menderamu, sekali lagi janganlah takut. Teruslah menabur kebaikan dan berikanlah pengampunan walau terkadang itu tidak dihargai. Karena setiap peristiwa buruk yang menimpamu dapat digunakan oleh Tuhan untuk sebuah rencananya yang indah bagi kita. Pengampunan yang diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya menjadi langkah yang elegan sehingga misi Allah boleh tersampaikan. Hati Yusuf yang penuh belas kasih juga menjadi gambaran hati Bapa di dalam Yesus yang juga mengasihi dan mengampuni kita. Kehidupan 11 saudara Yusuf menjadi gambaran orang-orang percaya dewasa ini yang hidup melakukan apa yang tidak dikenan Tuhan. Tetapi Allah berbelas kasih mencari dan menyelamatkan kita. Karena itu saudara jangan takut untuk jalani hidup.
teladanilah dia, berpautlah kepadanya, hiduplah untuk menghidupkan, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.